Bahkan ada indikasi kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Sejak ditemukan tewas mengapung di Sungai Batang, Kuranji pada 9 Juni, misteri kematian Afif Maulana masih menyimpan tanda tanya. Opini publik semakin liar menyoroti kinerja polisi. Keterangan saksi yang diklaim keluarga dengan penyelidikan polisi bahkan berbeda. Minim bukti penyebab kematian, namun polisi justru sibuk mencari penyebar berita hoaks. Berikut 5 fakta misteri kematian bocah 13 tahun Afif Maulana. Fakta 1, hilangnya CCTV di Mapolsek Kuranji. Dari pernyataan saksi yang diterima kuasa hukum keluarga Afif, korban sempat dibawa ke Polsek Kuranji dalam rentang waktu saat dicegat polisi hingga ditemukan jenazahnya. Namun polisi bersikeras, malam itu tidak ada nama Afif Maulana dalam daftar 18 orang yang digiring usai tawuran. Untuk meluruskan debat kusir ini, bukti CCTV Polsek Kuranji lah kuncinya. Namun polisi menyatakan file video itu sudah tidak ada, disebabkan oleh sistem penyimpanan yang hanya berkapasitas 1 terabyte dengan waktu penyimpanan maksimal 11 hari. Tetapi andai kata dibukanya itu sebelum hari ke-11 atau tepat hari ke-11 masih tersimpan. Tetapi daya kemampuan menyimpan hanya sampai hari ke-11. Sehingga tertimpa dengan informasi yang lain yang bisa terekam di CCTV itu. Sehingga saat dibuka oleh ahlinya yang terekam itu, ya sudah berkumpul dengan kejadian-kejadian setelah itu. Atas pernyataan ini, Komisi 3 DPR mendesak tim Siber Mabes Polri untuk melakukan upaya teknologi dalam mengembalikan file bukti itu. Fakta 2, 17 anggota polisi terbukti langgar kode etik. 45 polisi diperiksa Itwasum dan Propam Mabes Polri atas kasus pembubaran tawuran remaja pada 9 Juni di Padang, Sumatera Barat. 17 personil yang terbukti melanggar prosedur standar operasi akan segera disidang. Polisi sudah merilis 17 anggota yang diduga melakukan pelanggaran sipil kode etik. Untuk dari kematian Afif Maulana tidak ada kaitannya. Karena polisi yang kita periksa dan kita akan berikan saksi itu adalah pemeriksaan 18 aksi melawan itu bukan peristiwa Afif Maulana. KPAI meminta atas personel yang disidang tidak berhenti di pelanggaran kode etik. Dan harapan kami tidak hanya berhenti di sidang etik, karena yang dilakukan terhadap anak-anak itu sudah wujud kekerasan, mulai menendang, menyudut rokok, kemudian pakai elektrik gun yang tadi disampaikan, itu sudah bentuk wujud kekerasan karena mengakibatkan penderitaan fisik, psikis. Dugaan pelanggaran kode etik juga dialamatkan ke Kapolda Sumatera Barat. Surat pengaduan telah dilaporkan ke Propam Polri tertanggal 3 Juli. Terseretnya nama Kapolda Sumbar dinilai tidak profesional dalam menjalankan penyelidikan. Fakta 3, keluarga Afif sepakat ekshumasi. Menggali dan mengotopsi ulang jenazah Afif Maulana dinilai perlu dilakukan untuk membuktikan apakah korban tewas karena disiksa atau melompat dari atas jembatan ke sungai. Kami tetap akan berjuang memperoleh keadilan untuk Afif Maulana dan kawan-kawannya, dan ini proses yang kami sedang lakukan ke Komnas HAM untuk segera Komnas HAM membentuk tim investigasi dalam kasus ini agar bisa membuat terang kasus kematian Afif Maulana dan penyiksaan terhadap teman-teman lainnya. Keluarga juga menyampaikan kepada Komnas HAM, keluarga sepakat untuk melakukan ekshumasi atas jenazah Afif Maulana, membongkar kembali kuburan Afif Maulana untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya terhadap kematian anak kami Afif Maulana. Merespon hal ini, Kapolri meminta agar otopsi ulang melibatkan pihak luar untuk transparansi.
Dalam otopsi pertama di RS Bayangkara, keluarga dilarang ikut ke kamar otopsi. Hasilnya saat itu, Afif dinyatakan tewas akibat paru-paru yang tertusuk. Fakta 4, polisi cari penyebar berita hoax soal kematian Afif. Berita kematian Afif tiba-tiba ramai dibicarakan publik dengan narasi penyebabnya adalah siksaan dari polisi. Informasi ini diduga mencemarkan nama institusi Polri. Untuk meluruskannya, polisi bersikeras mencari siapa yang menyebarkan berita itu. Diri Intelkam sudah jalan, Diri Krim Krimsus sudah jalan untuk mencari siapa yang memviralkan itu, memeriksa itu, dia akan kita ambil, kita periksa, dia harus testimoni. Apakah kamu benar melihat, kamu kok ngomong begitu? Kamu kan sudah trial by the press, sudah menyampaikan di press sebelum fakta yang sebenarnya, ada faktanya yang sebenarnya itu cukup bukti atau tidak, atau kamu hanya asumsi, atau hanya ngarang-ngarang. Ini yang dirugikan sebenarnya kan institusi Polri. Namun kini Polda Sumbar memutuskan menunda memburu pelaku yang memviralkan kasus ini. Polda Sumbar memastikan akan menampung kritik dan saran. Fakta 5, polisi bantah hentikan kasus kematian Afif Maulana. Di awal penemuan jasad Afif, salah satu anggota keluarga menyebut pernah diminta polisi untuk menandatangani surat agar tidak melanjutkan perkara. Namun keluarga menegaskan tidak menandatangani surat apapun. Hingga saat ini polisi juga menegaskan penyelidikan masih berjalan. Kami dari Polda Sumatera Barat akan meluruskan informasi, berita, isu-isu yang berkembang bahwa Polda Sumatera Barat sudah menghentikan kasus penemuan mayat di Jembatan Kuranji. Sampai saat ini masih mencari dan masih menyelidiki serta mencari informasi untuk dijadikan keterangan, ya, mencari saksi, mencari barang bukti untuk dijadikan keterangan yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Tak hanya kasus tewasnya Afif yang masih berjalan, kasus diduga pelanggaran kode etik anggota di Polsek Kuranji juga masih berjalan. Terdapat 645 kasus kekerasan yang melibatkan anggota Polri dalam setahun belakangan ini. Meski sempat menurun di Desember 2023, namun kembali naik hingga bulan Juli 2024. Bahkan ada indikasi kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Sejak ditemukan tewas mengapung di Sungai Batang, Kuranji pada 9 Juni, misteri kematian Afif Maulana masih menyimpan tanda tanya. Opini publik semakin liar menyoroti kinerja polisi. Keterangan saksi yang diklaim keluarga dengan penyelidikan polisi bahkan berbeda. Minim bukti penyebab kematian, namun polisi justru sibuk mencari penyebar berita hoax. Berikut 5 fakta misteri kematian bocah 13 tahun Afif Maulana. Fakta 1, hilangnya CCTV di Mapolsek Kuranji. Dari pernyataan saksi yang diterima kuasa hukum keluarga Afif, korban sempat dibawa ke Polsek Kuranji dalam rentang waktu saat dicegat polisi hingga ditemukan jenazahnya. Namun polisi bersikeras, malam itu tidak ada nama Afif Maulana dalam daftar 18 orang yang digiring usai tawuran. Untuk meluruskan debat kusir ini, bukti CCTV Polsek Kuranjilah kuncinya. Namun polisi menyatakan file video itu sudah tidak ada, disebabkan oleh sistem penyimpanan yang hanya berkapasitas 1 terabyte dengan waktu penyimpanan maksimal 11 hari. Tetapi andai kata dibukanya itu sebelum hari ke-11 atau tepat hari ke-11 masih tersimpan. Tetapi daya kemampuan menyimpan hanya sampai hari ke-11. Sehingga tertimpa dengan informasi yang lain yang bisa terekam di CCTV itu. Sehingga saat dibuka oleh ahlinya yang terekam itu, ya sudah tertutup dengan kejadian-kejadian setelah itu.
Atas pernyataan ini, Komisi 3 DPR mendesak tim Siber Mabes Polri untuk melakukan upaya teknologi dalam mengembalikan file bukti itu. Fakta 2, 17 anggota polisi terbukti langgar kode etik. 45 polisi diperiksa Itwasum dan Propam Mabes Polri atas kasus pembubaran tawuran remaja pada 9 Juni di Padang, Sumatera Barat. 17 personil yang terbukti melanggar prosedur standar operasi akan segera disidang. Polisi sudah merilis 17 anggota yang diduga melakukan pelanggaran sipil kode etik. Untuk dari kematian Afif Maulana tidak ada kaitannya. Karena polisi yang kita periksa dan kita berikan saksi itu adalah pemeriksaan 18 aksi Maulana itu bukan peristiwa Afif Maulana. KPAI meminta atas personel yang disidang tidak berhenti di pelanggaran kode etik. Dan harapan kami tidak hanya berhenti di sidang etik, karena yang dilakukan terhadap anak-anak itu sudah wujud kekerasan, mulai menendang, menyudut rokok, kemudian pakai elektrik gun yang tadi disampaikan, itu sudah bentuk wujud kekerasan karena mengakibatkan penderitaan fisik, psikis. Dugaan pelanggaran kode etik juga dialamatkan ke Kapolda Sumatera Barat. Surat pengaduan telah dilaporkan ke Propam Polri tertanggal 3 Juli. Terseretnya nama Kapolda Sumbar dinilai tidak profesional dalam menjalankan penyelidikan. Fakta 3, keluarga Afif sepakat ekshumasi. Menggali dan mengotopsi ulang jenazah Afif Maulana dinilai perlu dilakukan untuk membuktikan apakah korban tewas karena disiksa atau melompat dari atas jembatan ke sungai. Kami tetap akan berjuang memperoleh keadilan untuk Afif Maulana dan kawan-kawannya, dan ini proses yang kami sedang lakukan ke Komnas HAM untuk segera Komnas HAM membentuk tim investigasi dalam kasus ini agar bisa membuat terang kasus kematian Afif Maulana dan penyiksaan terhadap teman-teman lainnya. Dan keluarga juga menyampaikan kepada Komnas HAM, keluarga sepakat untuk melakukan ekshumasi atas jenazah Afif Maulana, membongkar kembali kuburan Afif Maulana untuk mengungkap apa yang terjadi sebenarnya terhadap kematian anak kami Afif Maulana. Merespon hal ini, Kapolri meminta agar otopsi ulang melibatkan pihak luar untuk transparansi. Dalam otopsi pertama di RS Bayangkara, keluarga dilarang ikut ke kamar otopsi. Hasilnya saat itu, Afif dinyatakan tewas akibat paru-paru yang tertusuk. Fakta 4, polisi cari penyebar berita hoax soal kematian Afif. Berita kematian Afif tiba-tiba ramai dibicarakan publik dengan narasi penyebabnya adalah siksaan dari polisi. Informasi ini diduga mencemarkan nama institusi Polri. Untuk meluruskannya, polisi bersikeras mencari siapa yang menyebarkan berita itu. Diri Intelkam sudah jalan, Diri Krim Krimsus sudah jalan untuk mencari siapa yang memviralkan itu, memeriksa itu, dia akan kita ambil, kita periksa, dia harus testimoni. Apakah kamu benar melihat, kamu kok ngomong begitu? Kamu kan sudah trial by the press, sudah menyampaikan di press sebelum fakta yang sebenarnya, ada faktanya yang sebenarnya itu cukup bukti atau tidak, atau kamu hanya asumsi, atau hanya ngarang-ngarang. Ini yang dirugikan sebenarnya kan institusi Polri. Namun kini Polda Sumbar memutuskan menunda memburu pelaku yang memviralkan kasus ini. Polda Sumbar memastikan akan menampung kritik dan saran. Fakta 5, polisi bantah hentikan kasus kematian Afif Maulana. Di awal penemuan jasad Afif, salah satu anggota keluarga menyebut pernah diminta polisi untuk menandatangani surat agar tidak melanjutkan perkara. Namun keluarga menegaskan tidak menandatangani surat apapun. Hingga saat ini polisi juga menegaskan penyelidikan masih berjalan. Kami dari Polda Sumatera Barat akan meluruskan informasi, berita, isu-isu yang berkembang bahwa Polda Sumatera Barat sudah menghentikan kasus penemuan mayat di Jembatan Kuranji.
ini masih mencari dan masih menyelidiki serta mencari informasi untuk dijadikan keterangan, ya, mencari saksi, mencari barang bukti untuk dijadikan keterangan yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Tak hanya kasus tewasnya Afif yang masih berjalan, kasus diduga pelanggaran kode etik anggota di Polsek Kuranji juga masih berjalan. Terdapat 645 kasus kekerasan yang melibatkan anggota Polri dalam setahun belakangan ini. Meski sempat menurun di Desember 2023, namun kembali naik hingga bulan Juli 2024.